Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan dari dengan NIM 13036230048. Dan saya Sausan Kamilah dengan NIM 13036230021, di mana kami berdua akan membahas bersama mengenai toleransi dan harmoni sebagai penguatan moderasi beragama dan bela negara sebagai proyek dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Rudi Muhammad Barnansyah MPDI. Ngomong-ngomong soal moderasi beragama mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Kita harus memahami bahwa agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Moderasi beragama juga mengedepankan dialog dan komunikasi yang efektif antara berbagai kelompok masyarakat untuk mengatasi kesalahpahaman dan konflik. Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampur adukan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran. Kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum, suatu masalah. Namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa di luar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita, sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya. Untuk itu, kita perlu terus-menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat. Toleransi beragama dalam pandangan Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, tidak juga untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial, sehingga adanya batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Inilah yang menjadi esensi dari toleransi tersebut, di mana masing-masing pihak mampu mengendalikan diri serta menyediakan ruang untuk saling menghargai keunikannya masing-masing tanpa merasa terganggu ataupun terancam keyakinan maupun hak-haknya. Munculnya kesadaran antar umat beragama yang diwujudkan dalam toleransi bisa menekankan atau meminimalisasi bentrokan di antara mereka. Toleransi beragama yang dikembangkan bukan hanya menghargai teologi dan iman masing-masing agama dan umat beragama, tetapi juga memahami dan menghargai budaya dari umat beragama tersebut. Ada dua tipe toleransi beragama. Pertama, toleransi beragama pasif, yakni sifat atau sikap menerima perbedaan sebagai suatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi beragama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman. Toleransi beragama yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan melahirkan sikap inklusif umat beragama. Sikap ini menganggap agama sendiri benar, tetapi masih memberikan ruang untuk menyatakan kebenaran agama lain yang diyakini benar oleh umatnya. Sikap inklusif umat beragama akan mampu meruntuhkan sikap ekstrim dan eksklusif umat beragama yang biasanya melahirkan pemahaman fanatik, buta, dan radikalisme, bahkan terorisme yang abadi terhadap umat berbeda agama. Ada banyak kasus terorisme dan radikalisme di Indonesia. Salah satu contohnya adalah peristiwa pengumuman gereja di Surabaya yang terjadi pada 13 Mei 2018. Ketika serangkaian serangan bom bunuh diri mengguncang 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur. Serangan tersebut dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 anak mereka yang terkait dengan kelompok teroris Jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang berafiliasi dengan ISIS. Dampaknya, jumlah korban tewas mencapai 28 orang, termasuk pelaku, dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Nah, tindakan pasca serangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu meningkatkan upaya melawan terorisme, termasuk mempercepat revisi Undang-Undang Anti-Terorisme. Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap individu-individu yang terkait dengan jaringan teroris di berbagai daerah. Bagi manusia, tak sepatutnya melakukan itu hanya karena perbedaan dalam kepercayaan.
Justru kita harus saling menghargai perbedaan itu. Kita diajarkan untuk hidup dalam kasih dan damai dengan sesama manusia, tanpa memandang latar belakang agama ataupun kepercayaan mereka. Toleransi bukan hanya tentang menerima keberadaan orang lain yang berbeda, tetapi juga tentang menghormati, menghargai, dan mencintai mereka sebagai sesama ciptaan Tuhan. Peristiwa pengeboman gereja tersebut mengingatkan kita akan pentingnya terus memperkuat toleransi dan kerukunan antar agama untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Sebagaimana dijelaskan pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menegaskan prinsip kebebasan beragama dan saling menghormati antara orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda. Ada juga pada Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, La yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabbaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang memiliki arti, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi, ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama, dan yang tidak mengusir mereka dari rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong hubungan yang baik dan harmonis dengan semua orang, termasuk mereka yang berbeda agama, selama mereka tidak menunjukkan permusuhan. Ayat ini memperkuat pentingnya toleransi dan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. Di zaman yang semakin maju ini, banyak bermunculan cara-cara untuk meningkatkan rasa toleransi. Sebut saja podcast dengan nama Login yang dinaungi Close the Door milik Deddy Corbuzier. Salah satu video yang sempat booming ketika pada satu frame terdapat para pemuka agama dari 6 agama yang ada di Indonesia saling berdialog dan berdiskusi mengenai berbagai isu yang relevan. Podcast seperti Login memberikan platform yang penting untuk dialog antar agama. Dengan mengundang pemuka agama dari berbagai latar belakang, podcast ini memungkinkan adanya percakapan yang terbuka dan jujur tentang perbedaan dan kesamaan antar berbagai agama. Hal ini membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Pendengar dapat belajar banyak tentang ajaran dan pandangan dari berbagai agama. Ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga kesadaran tentang pentingnya toleransi dan kerukunan. Dengan lebih memahami keyakinan orang lain, kita dapat lebih menghargai dan menghormati perbedaan. Inisiatif seperti ini membantu menjembatani kesenjangan antara komunitas-komunitas yang berbeda. Seringkali, ketidaktahuan dan kurangnya komunikasi menjadi akar dari ketidakpahaman dan konflik. Podcast Login bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk melakukan hal serupa di komunitas mereka sendiri. Dialog terbuka tentang agama dan keyakinan bisa diadakan di berbagai tingkat masyarakat, baik itu di sekolah, tempat kerja, atau komunitas lokal. Hal ini dapat memperluas efek positif dari dialog antar agama ke lebih banyak orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa media ketika digunakan dengan bijak dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Sekian pemaparan dari kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya toleransi dalam umat beragama, dan semoga berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.